Febri, kemarin kita melihat Bank Indonesia mempertahankan lagi BI rate di 6%. Apakah ini sudah sesuai ekspektasi Anda? Kalau saya sih melihat 50-50 sih kemarin ya, antara turun ataupun stay. Turun karena saya melihat bahwa inflasi kita sangat rendah ya, dengan 1,7% secara year on year ataupun mungkin 0,82% secara year to date. Jadi ada ruang penurunan yang cukup besar sebenarnya kalau memang mau pro growth. Tetapi kemarin Pak Peri memilih untuk pro stabilisasi dengan menjaga BI rate tetap di angka 6,00%. Ya, seperti perkiraan market bahwa memang ada resiko volatilitas rupiah yang cukup besar. Ada ekspektasi bahwa ekonomi dunia yang mungkin akan mengalami goncangan ataupun setidaknya volatilitas yang lebih tinggi mungkin di tahun 2025 mendatang setelah era Trump 2.0 ya. Baik, apakah menurut Anda langkah Bank Indonesia yang cukup mengerem pemangkasan suku bunga lanjutan ini memang terkait stabilitas rupiah yang kita lihat sekarang di kisaran 15.800, 15.900-an? Iya, saya pikir mungkin itu jadi acuan utama untuk Bank Indonesia pada saat ini ya, karena memang itu adalah sasaran antara mereka, rupiah yang stabil. Tapi di sisi lainnya juga perlu dilihat bahwa kenapa rupiahnya mulai memiliki volatilitas yang besar, karena ada risk off ataupun capital flight to safety ke US. Dan ini yang mendorong capital outflow juga di Indonesia. Dan pekan lalu kita lihat ada capital outflow dari pasar keuangan Indonesia itu sekitar 7,9 triliun. Bahkan yang terbesar itu berasal dari SRBI. Padahal di tahun ini, year to date kita tahu SRBI merupakan instrumen yang paling besar dibeli oleh asing atau net buy terbesar asing di tahun ini, sekitar 192 triliun. Jadi kalau instrumen yang terbesar yang menarik asing pun sudah memiliki appetite yang lebih kecil oleh asing, tentunya ada risiko pembalikan modal di situ, ada risiko rupiah juga akan mengalami volatilitas di situ. Di samping juga kalau secara real kita lihat ada trade surplus kita yang lebih kecil di tahun ini, hanya 24,5 triliun. Dan tergambar pada cadangan devisa kita yang tumbuh hanya 4,5 billion di tahun 2024 ini, Mbak Aneka. Baik, tapi di sisi lain kita juga melihat bagaimana daya beli ini masih terus tertekan, terutama untuk masyarakat menengah bawah yang mungkin mengharapkan adanya pemangkasan yang lebih signifikan lagi. Anda lihat seperti apa strategi yang mungkin bisa dilakukan oleh Bank Indonesia, terlepas dari kebijakan moneter, mungkin kebijakan makroprudensial juga untuk bisa membantu daya beli ini membaik? Iya, kalau melihat dari apa yang dikatakan oleh Pak Peri di hari kemarin ya, memang ada pendekatan makroprudensial yang mereka longgarkan. Ada dorongan LTV ataupun mungkin finance to value, FTV dari perbankan dan juga multi finance yang diperbesar. Ada kalau dari sisi fiskal mungkin ada bantuan terkait dengan PPN perumahan dan juga biaya balik nama dari rumah yang masih cukup rendah. Dan hal ini yang kami harapkan juga akan mendorong sektor real. Tapi sekali lagi yang harus juga dilihat adalah perbankan kita belum terkoneksi langsung dengan nilai dari BI rate. Dalam artian bahwa penurunan BI rate belum tentu langsung diimplementasikan dengan penurunan suku bunga kredit ataupun mungkin dorongan terhadap pertumbuhan kredit. Mungkin ini yang juga menjadi salah satu acuan kenapa Pak Peri tetap menjaga BI rate di angka 6,0%. Tapi di sisi lain memang ada daya beli yang menjadi perhatian tentunya. Tapi di sisi lain yang juga perlu kita lihat adalah daya beli ke depan seperti apa. Ada undang-undang ataupun implementasi dari biaya tenaga kerja atau upah minimum yang belum selesai sampai tanggal 20 ini. Padahal harusnya tanggal 7 kemarin sudah ada pengumuman terkait dengan UMP tahun 2025. Ini yang juga dinanti oleh penduduk tentunya, dan juga ada risiko PPN yang naik ke 12%. Walaupun mungkin untuk beberapa item, khususnya item-item utama tidak mengalami kenaikan. Tapi ya secara keseluruhan tentunya ini memberikan juga risiko inflasi yang lebih tinggi di tahun mendatang. Dan mungkin ini yang juga diantisipasi oleh Bank Indonesia. Selain juga ada risiko geopolitik global dan juga Trump tarif di situ ya.
Baik, bicara daya beli ke depan, kita juga menyoroti bagaimana BI dan LPS ini ya berkali-kali menyebut soal potensi adanya perang dagang jilid 2 di 2025 nanti begitu. Anda lihat seperti apa ini akan mempengaruhi daya beli ke depannya? Pertama mungkin ya, kalau melihat dari Trump tarif tentunya negara-negara yang dikejar oleh Trump adalah negara-negara yang punya trade surplus tertinggi ke mereka. Dari setidaknya 15 negara yang mempunyai surplus perdagangan dengan US, untungnya kita belum terkena. Tapi negara-negara yang memiliki hubungan dagang yang cukup besar dengan Indonesia seperti China, India, tentunya juga memiliki exposure yang besar terkait hal tersebut. Jadi khawatirnya kita akan memiliki secondary impact dari Trump tarif tersebut. Nah, ini yang juga dikhawatirkan akan merubah global supply chain ataupun permintaan terhadap produk-produk Indonesia yang akan digunakan nantinya oleh negara-negara eksportir tersebut untuk mengekspor kembali barangnya ke China, ke US. Jadi mungkin ini yang juga perlu diantisipasi sehingga secara keseluruhan bisa saja nanti ada biaya distribusi yang juga lebih tinggi. Di samping juga yang perlu kita lihat adalah di tahun 2025 mendatang di Januari ada debt ceiling yang harus segera diambil keputusan oleh pemerintahan baru US, dalam hal ini Trump. Kenapa? Karena debt ceiling US sudah mentok. Dalam artian mereka harus meningkatkan kembali debt ceiling mereka agar defisit fiskalnya bisa lebih tinggi. Kalau tidak, akan ada terjadi government shutdown. Akan ada risiko dari yield US Treasury yang akan lebih tinggi. Dan volatilitasnya juga tentunya akan lebih besar. Di samping itu, pada saat debt ceiling dinaikkan, khawatirnya akan ada risiko penurunan dari rating US. Dan ini juga akan tentunya memberikan risiko bahwa yield dari US Treasury juga akan lebih tinggi. Khawatirnya ini akan memberikan dampak pada perubahan pola investasi secara global, khususnya di pasar fixed income. Saya khawatir bahwa ini akan mendorong adanya volatilitas yang sangat besar di pasar fixed income global dan tentunya berdampak sangat besar ke Indonesia nantinya. Jadi mungkin ini juga diantisipasi oleh Pak Peri ya dalam beberapa waktu ke depan. Di samping juga tentunya ada risiko pada saat fiskal defisit US lebih tinggi, ada debt ceiling lebih tinggi, ada risiko nilai real US dollar yang akan lebih rendah harapannya, dan harapannya akan berdampak positif pada rupiah. Tapi dalam menjelang hal tersebut, saya pikir mungkin akan ada tekanan terhadap rupiah dalam beberapa waktu ke depan. Setidaknya setelah Trump terpilih nanti dijadikan sebagai presiden atau diinaugurasi di 20 Januari mendatang, Mbak Anike.